Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minun. Dan ada di antara manusia orang yang berkata kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minun, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yuhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dari tafsir Ibnu Katsir. Nifaq, munafik, artinya menampakkan al-khair, kebaikan, dan menyembunyikan asyar, kejahatan. Nifaq sendiri meliputi dua jenis. Yang pertama adalah nifaq, kemunafikan, munafik, keyakinan. Hal ini akan mengekalkan pelakunya ke dalam api neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah nifaq dalam perbuatan, dan ini adalah termasuk dosa yang besar. Sifat kaum munafik terdapat di dalam surat yang diturunkan pada fase Madaniyah. Karena pada fase Makkah belum ada muncul orang-orang munafik. Adapun pada fase Makkah, orang-orang justru menonjolkan adanya kekafiran karena kebencian mereka terhadap syariat Islam. Kemudian tatkala Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, di sana terdapat kaum Ansor. Yang kaum Ansor itu sendiri terdiri dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala, sebagaimana umum dilakukan pada orang-orang musyrik Arab pada masa itu. Di kota Yathrib atau Madinah dahulu terdapat juga kaum Yahudi dan kaum Ahlul Kitab yang masih mengikuti pola hidup para nenek moyang mereka. Yang mereka terdiri dari Bani Qainuqa yang merupakan sekutu dari kabilah Khazraj, dan Bani Nadir serta Bani Quraidah yang merupakan sekutu dari kabilah Aus. Maka tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka orang-orang Ansor mereka masuk ke dalam Islam. Kaum Ansor baik dari kabilah Aus maupun kabilah Khazraj, mereka masuk ke dalam Islam. Adapun dari al-Yahud, yaitu kaum Yahudi, hanya sedikit yang menerima Islam sebagai ad-din. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian kaum mukminin pada saat itu berdamai dengan kaum dan kabilah yang ada di Madinah dan sekitarnya. Kemudian
pada peristiwa Badar al-Udma, yaitu perang Badar yang hebat, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kalimatullah, menampakkan kalimatnya, dan Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Maka masuklah salah satu penguasa Madinah pada masa yang lalu yang berasal dari kabilah Khazraj, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini mereka pernah oleh kaum kabilah Khazraj dan Aus pada masa jahiliyah akan dijadikan raja, pemimpin mereka. Akan tetapi datanglah kebaikan, datanglah Islam, sehingga hasrat untuk menjadikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini menjadi terlupakan. Dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang dahulu akan dijadikan pemimpin dua kabilah besar ini pun memiliki dendam yang sangat luar biasa di dalam hatinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena dia tidak jadi menjadi pemimpin besar dua kabilah besar di Madinah karena datangnya kebaikan, datangnya Islam, maka menjadi dendamlah hati Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan setelah terjadinya Badar al-Udma, maka berpura-puralah ia masuk ke dalam Islam bersama golongan ahli kitab. Maka mulailah saat itu muncul munafik di kota Madinah. Yang ini menjadi musuh di dalam kota Madinah itu sendiri, karena mereka menampakkan Islam, akan tetapi sejatinya mereka ingin menghancurkan Islam. Adapun muhajirin yang berasal dari kota Makkah, mereka tidak ada seorang pun yang menjadi munafik, karena mereka berhijrah tentu karena adalah pilihan mereka sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang meninggalkan harta mereka, anak mereka, lahan mereka, mereka tinggalkan karena mereka mencari ridha Allah, mencari akhirat. Oleh karena itu, kaum munafik itu adalah berasal dari kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah yang tidak rela Islam masuk. Itu berasal dari kabilah Aus, Khazraj dan Yahudi yang mereka memiliki kepentingan dan terganggu dengan datangnya kebaikan, datangnya Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mukminin, orang-orang yang beriman, agar tidak tertipu adanya kaum munafik yang berusaha menimbulkan kerusakan. Mereka menampakkan seorang yang muslim, akan tetapi sejatinya mereka adalah orang kafir. Maka
munafik ini dijadikan sebagai orang yang jahat. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafikun ayat yang pertama, dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang munafik. Bahkan apabila orang munafik itu datang kepada Nabi SAW, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Padahal hati mereka sebenarnya mengingkarinya. Mereka hanya mengucapkan apa yang ada di bibir mereka, tetapi di hati mereka adalah permusuhan terhadap Islam dan muslimin. Munafik itu benar-benar pendusta. Mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Mereka hendak menipu Allah. Mereka jahil terhadap syariat Allah. Mereka menyangka tipuan mereka akan mampu membuat orang muslim tertipu. Mereka hendak menipu Allah. Akan tetapi mereka sebenarnya hanyalah menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta, yang mendustakan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-18.